Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dengan penuh rasa syukur, kita panjatkan puji dan syukur kehadiratnya atas segala rahmat dan hidayahnya yang tak pernah putus. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Suri teladan bagi umat manusia, penuntun dari gelap menuju cahaya. Pada video kali ini, kita akan menyelami lautan hikmah dari salah satu kitab tasawuf yang sangat terkenal, yaitu Sir Al-Asrar, Rahasia dari Segala Rahasia, karya agung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, rahimahullah. Kitab ini tidak hanya membahas tentang syariat dan hakikat, tapi juga mengajak kita menapaki jalan spiritual menuju Allah dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan. Dalam video ini, InsyaAllah kita akan menggali kisah-kisah hikmah, pelajaran jiwa, dan nasihat yang dapat menuntun kita menjadi hamba yang lebih dekat kepadanya. Mari kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memulai kitab Sir Al-Asrar dengan menjelaskan dua jenis ilmu yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Satu, ilmu zahir syariat, yaitu ilmu yang tampak, berupa hukum-hukum syariat Islam seperti wudu, salat, zakat, halal dan haram. Inilah ilmu yang mengatur lahiriah manusia agar sesuai dengan perintah Allah. Wa ilmu batin hakikat, yaitu ilmu tentang hati dan rahasia jiwa. Ilmu ini membimbing manusia untuk memahami niatnya, mengenali dirinya, dan mendekat kepada Allah dengan ikhlas dan rendah hati. Syekh berkata, ilmu zahir bagaikan lentera, dan ilmu batin adalah cahaya di dalamnya. Barang siapa hanya memiliki lentera tanpa cahaya, maka ia berjalan dalam kegelapan yang menipu. Beliau menegaskan bahwa kedua ilmu ini tidak boleh dipisahkan. Orang yang hanya berpegang pada syariat tanpa menyucikan hati bisa terjebak pada riya. Sementara yang hanya mengejar hakikat tanpa syariat bisa sesat. Pelajaran pertama dari kitab Sir Al-Asrar mengingatkan kita bahwa ilmu lahir dan batin harus berjalan bersama. Kita bukan hanya diajarkan bagaimana cara salat, tapi juga bagaimana hati kita hadir dalam salat itu. Kita bukan hanya diajarkan hukum puasa, tapi juga bagaimana puasa menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan rasa cinta kepada Allah. Betapa dalamnya hikmah ini, mari kita lanjut ke bagian berikutnya, di mana Syekh menjelaskan bagaimana hati manusia dapat menjadi tempat turunnya cahaya Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan bahwa hati manusia adalah pusat utama hubungan dengan Allah. Ia bukan sekadar organ fisik, melainkan tempat turunnya ilham, cahaya petunjuk, dan rahasia-rahasia ketuhanan. Beliau berkata, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian. Hati yang bersih ibarat cermin yang dapat memantulkan cahaya Allah. Namun hati yang kotor oleh cinta dunia, riya, hasad, dan maksiat akan gelap berkarat dan tertutup dari cahaya tersebut. Untuk itu hati harus disucikan dengan zikir, taubat, ikhlas, tawakal, muraqabah, merasa diawasi Allah. Syekh menekankan bahwa seseorang bisa terlihat taat secara lahir, tetapi jika hatinya rusak, maka amalnya tidak akan naik ke hadapan Allah. Sahabat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan bahwa dalam tubuh kita ada satu titik penting, yaitu hati. Jika hati kita hidup, maka seluruh amal kita hidup. Tapi jika hati mati, amal-amal pun menjadi kosong. Cahaya Allah tidak turun kepada hati yang sibuk dengan dunia. Maka mari kita jaga hati ini, bersihkan ia dengan zikir dan tobat, agar pantas menjadi wadah cinta dan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melanjutkan bahwa untuk dapat menerima cahaya ilahi, hati harus dijauhkan dari sifat-sifat tercela dan dihiasi dengan sifat-sifat terpuji. Hati yang keras karena dosa dan kelalaian tidak akan mampu menerima cahaya, sebagaimana kaca yang tertutup debu tidak akan bisa memantulkan sinar. Beliau menjelaskan bahwa di dalam diri manusia
Terdapat nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Nafsu ini adalah penghalang utama antara hamba dengan Tuhannya. Ia terus mendorong manusia kepada dunia, syahwat dan kedurhakaan. Untuk menundukkan nafsu, seorang hamba harus melawannya dengan mujahadah, yakni perjuangan batin melalui ibadah yang terus-menerus, sabar dalam ketaatan, dan meninggalkan larangan. Nafsu itu seperti kuda liar. Bila tidak dikekang, ia akan membawa penunggangnya ke jurang kebinasaan. Syekh berkata bahawa awal dari jalan menuju Allah adalah dengan menyucikan jiwa dari hawa, nafsu dan melepaskan hati dari cinta dunia. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada kedekatan kepada Allah tanpa perjuangan melawan diri sendiri. Beliau menyebutkan bahawa siapa yang menaklukkan nafsunya, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rahasia dan ia akan merasakan manisnya ibadah serta ketenangan dalam ketaatan. Namun siapa yang mengikuti nafsunya, maka akan tetap menjadi tawanan dunia, meskipun lisannya memuji Tuhan. Perjalanan menuju Allah bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati yang berserah, jiwa yang tunduk, dan anggota tubuh yang taat. Jika seorang hamba berhasil mematikan keinginan dirinya, maka saat itulah ruhnya akan hidup dalam cahaya Allah. Hamba yang hatinya telah bersih dari keinginan duniawi akan diberi pemahaman yang dalam tentang hakikat segala sesuatu. Ia tidak lagi menilai berdasarkan lahir, melainkan dengan cahaya yang Allah letakkan di dalam hatinya. Ia melihat dunia sebagai tempat singgah, bukan tempat tinggal. Harta, pangkat dan pujian tidak lagi memikatnya. Yang ia cari hanyalah ridha Allah. Orang seperti ini tidak tergesa-gesa dalam bertindak. Ia bersandar kepada Allah dalam setiap urusan. Bila diuji, ia bersabar. Bila diberi nikmat, ia bersyukur. Hatinya tenang karena ia tahu semua yang terjadi telah ditetapkan oleh Allah dengan hikmah yang sempurna. Jiwa yang telah tenang ini disebut nafs al-mutma'innah. Ia tidak lagi memberontak terhadap takdir, tidak gila pujian, tidak tenggelam dalam keinginan. Ia telah merdeka dari cengkraman hawa nafsu. Namun pencapaian ini tidak datang begitu saja. Ia adalah buah dari perjuangan panjang, melawan diri sendiri, menundukkan syahwat, dan terus-menerus membersihkan hati dengan zikir, muhasabah, serta taubat. Bila seorang hamba telah sampai pada kedudukan ini, maka Allah akan mencintainya. Dan bila Allah telah mencintai seorang hamba, maka dia menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya. Hamba itu menjadi wadah bagi kehendak Allah di bumi, bukan karena kehebatannya, tetapi karena hatinya telah kosong dari keinginan selain Allah. Ketika seorang hamba telah mencapai derajat ini, ia tidak lagi melihat dirinya memiliki kekuatan atau kehendak. Segala yang ia lakukan, ia nisbatkan kepada Allah. Ia sadar bahawa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan darinya. Ia berjalan di bumi dengan penuh ketawaduan, tidak merasa lebih baik dari siapapun, meskipun amalnya tampak banyak di mata manusia. Ia selalu merasa diawasi oleh Allah, dan rasa ini membuatnya menjaga setiap gerakan, perkataan bahkan lintasan hatinya. Inilah maqam muraqabah, yaitu keadaan di mana seorang hamba merasa bahawa Allah selalu melihatnya, baik dalam kesendirian maupun di tengah keramaian. Dalam keadaan seperti ini, ibadah tidak lagi terasa berat. Zikir menjadi santapan jiwa, dan munajat menjadi kebutuhan hati. Air matanya mudah mengalir karena rindu, takut, dan harap yang bercampur dalam satu rasa. Ia tidak lagi meminta dunia, tidak juga sibuk mengatur nasib. Ia hanya ingin didekatkan kepada Allah dan dilindungi dari kelalaian. Namun jalan ini tetap penuh ujian. Setiap kali seorang hamba naik satu tingkat, akan datang ujian yang sesuai dengan derajatnya. Maka kesabaran dan keikhlasan harus terus dijaga. Ia tidak boleh merasa aman, sebab nafsu bisa kembali setiap saat jika hati lalai. Dan apabila ia mampu menjaga hatinya tetap bersih dan bergantung kepada Allah, maka Allah akan membukakan baginya rahasia-rahasia yang hanya bisa dipahami oleh orang yang telah dimatangkan jiwanya. Rahasia ini bukan sekadar ilmu, tapi rasa, sebuah pengetahuan batin yang menggetarkan jiwa dan menumbuhkan rasa takut yang lembut, rindu yang dalam, dan cinta yang tulus kepada Allah.
Contohnya adalah seorang hamba yang sedang berjalan di pasar, namun hatinya tidak sibuk dengan keramaian dunia. Ia tetap mengingat Allah di dalam hati, menjaga pandangan, tidak tertipu oleh gemerlap barang dagangan, dan tidak pula lalai oleh suara orang-orang. Ia melihat segala yang ada sebagai makhluk Allah dan menyadari bahwa dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Ketika ia menerima uang dari hasil jual beli, hatinya tidak bersandar kepada harta itu. Ia berkata dalam hati, "Ini titipan darimu, ya Allah. Jika engkau ambil kembali, aku ridha." Kalimat itu bukan hanya diucapkan dengan lisan, tapi dirasakan dengan yakin di dalam dada. Contoh lain, seorang hamba yang tengah diuji dengan sakit atau kehilangan. Di saat banyak orang mengeluh, ia justru merendahkan diri dalam sujud panjang dan berkata, "Engkau tidak menzalimiku, ya Allah, aku yang butuh engkau. Jika ini yang terbaik bagiku di sisimu, aku menerimanya." Air matanya mengalir bukan karena sakit semata, tetapi karena ia merasa sedang disentuh oleh kasih sayang Allah lewat ujian itu. Ia tidak menyalahkan takdir, bahkan hatinya bertambah dekat. Inilah keadaan orang-orang yang hatinya telah dibuka oleh Allah. Mereka hidup di dunia, tapi jiwanya tenang bersama Allah. Mereka tidak membutuhkan pengakuan manusia karena cukuplah Allah yang mengenal mereka. Seiring bertambahnya kedekatan seorang hamba kepada Allah, ia mulai merasakan bahwa setiap peristiwa dalam hidupnya adalah isyarat darinya. Tidak ada yang kebetulan. Jika ia diberi nikmat, ia melihatnya sebagai kasih sayang Allah. Jika ia diuji, ia memandangnya sebagai cara Allah membersihkan hatinya dan meninggikannya. Hamba seperti ini tidak lagi reaktif. Ia tidak cepat marah, tidak mudah kecewa, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, sebab hatinya telah dibimbing oleh cahaya keyakinan. Ia berjalan dengan tenang karena ia tahu bahwa setiap langkahnya ada dalam pengawasan Allah. Ia juga tidak membenci siapa pun. Bahkan kepada orang yang menyakitinya, ia mendoakan kebaikan. Bukan karena lemah, tapi karena hatinya telah dibersihkan dari dendam. Ia tahu bahwa musuh sejatinya adalah dirinya sendiri, nafsunya, bukan manusia lain. Maka setiap gangguan dari luar ia jadikan cermin untuk melihat ke dalam. Setiap kesulitan ia jadikan sarana untuk mendekat. Bila datang rezeki berlimpah, ia tidak sombong. Bila datang kekurangan, ia tidak mengeluh. Dunia baginya hanyalah kendaraan menuju akhirat, bukan tujuan. Maka ia memperlakukannya secukupnya. Digunakan tapi tidak dicintai. Dimiliki tapi tidak dijadikan sandaran hati. Ia tetap hidup di tengah masyarakat. Ia berdagang, menikah, mendidik anak, bermasyarakat. Tapi hatinya tidak pernah lepas dari ingatan kepada Allah. Ia bisa berbicara dengan orang banyak, namun di dalam dadanya ada bisikan yang tak pernah padam. "Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku walau sekejap mata." Beginilah keadaan orang-orang yang telah merasakan manisnya makrifat. Hatinya lapang, jiwanya ringan dan amalnya penuh ketundukan. Mereka hidup di bumi dengan penuh kasih, tapi hati mereka terikat erat kepada langit. Ketika seorang hamba telah mencapai keadaan seperti ini, maka kehidupannya berubah menjadi ibadah yang utuh. Tidurnya menjadi ibadah karena diniatkan untuk menguatkan tubuh agar bisa taat. Makan dan minumnya menjadi ibadah karena disertai rasa syukur dan tidak berlebihan. Diamnya menjadi ibadah karena ia menjaga lidah dari yang sia-sia. Bahkan senyumnya pun menjadi ibadah karena dilandasi cinta dan kasih sayang kepada makhluk Allah. Ia tidak lagi sibuk memperlihatkan amalnya kepada manusia. Ia menyembunyikan amalnya seperti ia menyembunyikan aib. Ia lebih takut dipuji daripada dicela karena pujian bisa membuat hati sombong tanpa terasa. Setiap malam ia bangun untuk bermunajat. Ia duduk diam dalam gelap, menundukkan kepala. Lalu berkata lirih, "Ya Allah, Engkau tahu semua dosaku. Engkau tahu betapa lemahnya aku. Aku tidak datang membawa amal yang banyak, hanya berharap pada rahmat-Mu yang luas." Dan air matanya mengalir, bukan karena takut semata, tapi karena rindu kepada Sang Kekasih yang selama ini ia cari dalam sepi. Ia tidak meminta surga karena kenikmatannya, tapi karena ingin dekat dengan Allah. Ia pun takut kepada neraka,
bukan semata karena siksaannya, tapi karena di sana tidak ada cahaya cintanya. Tujuan tertingginya adalah perjumpaan dengan Allah. Itulah yang menenangkan hatinya, itulah yang menjadi puncak harapannya. Dalam setiap tarikan napasnya, ia mengingat bahwa kematian bisa datang kapan saja. Maka ia menjaga waktunya, menjaga lisannya, menjaga niatnya. Ia tidak membiarkan hari-harinya berlalu dalam kelalaian. Ia menutup malam dengan istighfar dan membuka pagi dengan syukur. Dan jika ajal akhirnya datang menjemput, ia menyambutnya dengan tenang. Tidak ada ketakutan, tidak ada penyesalan, karena ia telah hidup dalam penghambaan dan mati dalam kerinduan. Ia tahu, kematian bukanlah akhir, tapi awal pertemuan dengan zat yang selama ini ia cintai dalam diam. Dikisahkan, ada seorang laki-laki syalih di negeri Khurasan yang hidupnya sangat sederhana. Ia bukan orang terkenal, bukan pula ulama besar, namun dikenal penduduk kampung sebagai orang yang sangat tenang dan tidak pernah berkata sia-sia. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan, hidup dari hasil berkebun dan menjual kayu bakar. Setiap pagi, ia berangkat ke hutan dengan membawa kapak dan seutas tali. Tapi sebelum memulai pekerjaannya, ia selalu duduk bersila di atas batu, menunduk dan berzikir dalam waktu lama. Ia tidak pernah lupa bersyukur, meski hanya makan dengan roti kering dan air sumur. Dalam diamnya, ia selalu mengucapkan, "Cukuplah Engkau, ya Allah, penolong dan pelindungku." Tetangga-tetangganya sering bertanya, bagaimana bisa ia hidup tanpa merasa susah, padahal tidak ada simpanan harta, tidak ada keluarga yang menanggungnya. Tapi wajahnya selalu damai, tidak pernah mengeluh meski hujan atau musim paceklik. Suatu hari seorang pemuda mendatanginya, ingin belajar darinya. Pemuda itu berkata, "Wahai Tuan, aku ingin hidup tenang sepertimu. Hatiku gelisah oleh dunia. Aku sering iri melihat orang lain. Aku marah bila tidak dihargai. Ajarkan padaku rahasianya." Orang tua itu tersenyum, lalu berkata, "Wahai anak muda, aku tidak punya rahasia. Aku hanya belajar menerima bahwa segala yang aku miliki bukan milikku. Jika datang rezeki, aku bersyukur. Jika ditahan, aku bersabar. Hatiku hanya ingin satu hal, Allah ridha padaku." Pemuda itu bertanya lagi, "Bagaimana engkau bisa ridha dalam keadaan miskin seperti ini?" Ia menjawab, "Karena aku tahu yang memberi rasa cukup itu bukan banyaknya harta, tapi tenangnya hati. Dan hati tidak akan tenang sampai ia berserah kepada Allah sepenuhnya." Beberapa tahun kemudian, pemuda itu menjadi orang yang sangat berbeda. Ia meninggalkan kesombongan, berhenti mengejar pujian, dan menghabiskan waktunya untuk membantu orang-orang miskin. Ia tidak pernah menyebut nama gurunya dalam setiap amalnya, tapi wajahnya tenang, ucapannya lembut, dan hidupnya penuh keberkahan, seperti orang tua yang pernah menuntunnya diam-diam menuju makrifat. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak terkenal di bumi, tapi sangat mulia di langit. Setelah bertahun-tahun, orang tua itu mulai sakit-sakitan. Tubuhnya melemah, namun lisannya tetap basah dengan zikir. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta perhatian. Ia tetap hidup sendiri di gubuk tuannya, ditemani subuh yang sunyi dan malam yang penuh munajat. Pada suatu malam, seorang tetangga yang lewat melihat cahaya lembut memancar dari celah-celah gubuknya. Merasa penasaran, ia mendekat dan mendapati suara tangis lirih yang terputus-putus. Itu adalah suara lelaki tua itu yang sedang bermunajat. "Ya Allah, aku datang kepadamu dengan membawa hati yang penuh dosa. Tapi Engkau Maha tahu bahwa aku tidak pernah berhenti mengetuk pintumu. Jika Engkau tolak aku, kemana lagi aku harus pergi? Aku lemah, ya Allah. Jangan Engkau biarkan aku mati dalam kelalaian." Beberapa saat kemudian, suara itu senyap. Tetangganya memanggil, namun tidak ada jawaban. Ia masuk ke dalam dan mendapati lelaki tua itu telah meninggal dalam posisi sujud. Wajahnya tenang seolah sedang tidur dengan senyuman tipis. Penduduk kampung mengurus jenazahnya dengan penuh haru. Banyak yang baru tahu bahwa lelaki yang dianggap biasa itu telah lama menjadi penolong anak yatim, memberi makan orang miskin, dan membayar hutang orang lain secara diam-diam. Ia tidak pernah mau disebut namanya,
Bahkan surat wasiat yang ditinggalkan pun hanya satu kalimat. Jika aku mati, jangan sebut-sebut kebaikanku. Cukup doakan agar Allah mengampuni aku yang penuh dosa. Hari pemakamannya, langit mendung tapi tidak hujan. Angin bertiup sejuk. Beberapa orang tua yang datang berkata, kami tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi hati kami saksi, dia adalah wali Allah yang tersembunyi. Dan begitulah para kekasih Allah hidup dan pergi, dalam diam, dalam ketenangan, dan dalam kerinduan yang tak pernah padam kepada Sang Pencipta. Dan di antara tanda orang yang telah dimuliakan dengan kedekatan kepada Allah, adalah bahwa ia tidak lagi merasa berat dalam ketaatan dan tidak merasa ringan dalam kemaksiatan. Hatinya menjadi peka terhadap bisikan dosa, sekecil apapun. Ia tidak hanya menjauhi yang haram, tapi juga berhati-hati terhadap yang syubhat. Ia tidak hanya mengerjakan yang wajib, tapi juga memperbanyak yang sunnah. Semua itu bukan karena ingin dilihat atau dihormati, tapi karena hatinya telah dipenuhi rasa malu kepada Allah. Jika ia melihat seseorang bermaksiat, ia tidak merendahkan atau mencela, tapi ia menangis dalam hati seraya berkata, andai Allah tidak menutup aibku dan tidak menjaga langkahku, mungkin aku lebih buruk darinya. Maka dari hatinya lahir kelembutan dan kasih, bukan kebencian dan rasa suci. Dan apabila ia mendapat pujian, ia segera kembali ke dalam diri, mengingat dosa-dosanya yang tersembunyi. Ia takut pujian itu menjadi istidraj, dan takut hatinya tertipu oleh ketenaran. Maka ia berkata, ya Allah, jangan engkau hukum aku karena pujian orang-orang yang tidak tahu siapa aku sebenarnya. Ia juga tidak tertarik kepada keramaian dunia. Jika diundang ke tempat mulia, ia hadir dengan hati tunduk. Jika ditinggalkan orang, ia tetap tenang dan tidak berubah, sebab sandaran hatinya bukan makhluk, tapi Allah semata. Ia tidak gembira dengan sesuatu selain kedekatan kepadanya dan tidak bersedih kecuali karena jauh darinya. Ia tahu bahwa dunia ini adalah ujian, maka ia tidak banyak bicara tentang apa yang ia capai. Bahkan semakin tinggi derajatnya, semakin ia sembunyikan amalnya, karena ia paham, semakin seseorang dekat dengan Allah, semakin dalam pula rasa takutnya kepadanya. Dan rasa takut itu bukan karena siksa, tapi karena ia tidak ingin dicabut dari rahmat dan perhatian Allah walau sekejap saja. Inilah sifat orang yang berjalan di jalan ruhani, penuh kehati-hatian, lembut dalam sikap, tenang dalam jiwa, dan dalam cinta kepada Allah, ia hidup. Ia juga mulai memahami bahwa segala geraknya di dunia ini hanyalah pantulan dari kehendak Allah. Maka ia tidak lagi bersandar pada kekuatan dirinya. Jika gagal, ia tidak kecewa berlarut-larut. Ia belajar melihat bahwa semua yang terjadi telah ditetapkan oleh Sang Penentu. Dan tugasnya hanyalah beradab dalam setiap keadaan. Ketika duduk bersama orang lain, ia tidak mencari-cari celah untuk berbicara tentang dirinya. Ia lebih senang mendengar hina, dan jika ia berbicara, ucapannya lembut, penuh hikmah, dan membuat hati orang yang mendengar menjadi tenang. Ia tidak menyindir, tidak menyakiti, tidak mengangkat dirinya di atas orang lain. Ia tahu bahwa kelebihan sejati bukan di mata manusia tapi di pandangan Allah. Ia juga menjaga pandangannya. Tidak sembarang ia melihat sesuatu, karena ia tahu pandangan itu bisa membawa fitnah dalam hati. Bahkan terhadap hal yang halal pun ia batasi, agar tidak berlebihan. Sebab hati itu halus, dan sedikit saja ia dibiarkan liar, bisa membawa jauh dari Allah. Ketika sendirian, ia paling takut pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa nafsunya tidak pernah tidur, maka ia isi kesendiriannya dengan tilawah, zikir, dan muhasabah. Ia berkata pada dirinya, apa yang sudah aku siapkan untuk kembali kepadanya? Cukupkah amal ini? Bersihkah niatku? Ikhlaskah langkahku? Ia tidak lagi merasa aman dari murka Allah. Meskipun telah banyak ibadah, ia tahu banyak orang yang tampak saleh di dunia, tapi tidak diterima di akhirat karena tidak jujur dalam hatinya. Maka ia senantiasa memohon, ya Allah, bersihkan niatku. Jangan jadikan amal ini tirai yang menghalangi aku darimu. Semua yang ia lakukan bukan untuk menjadi besar di dunia, tapi agar hatinya dekat dengan Allah. Sebab ia paham
Satu sujud yang diterima lebih mulia dari 1000 pujian manusia. Satu malam yang penuh air mata lebih berarti daripada pesta dan kemewahan dunia. Dan satu pandangan cinta dari Allah, itulah yang ia harapkan seumur hidup. Dikisahkan dalam kitab, ada seorang hamba Allah yang syalih, hidupnya sangat sederhana dan tidak dikenal di kalangan manusia. Ia tinggal di sebuah perkampungan kecil dan pekerjaan hariannya hanyalah menggembala kambing. Tapi hatinya penuh dengan zikir, lisannya senantiasa memuji Allah, dan malam-malamnya ia isi dengan sujud serta tangisan. Orang-orang menganggapnya biasa saja. Bahkan sebagian meremehkannya karena tampak miskin dan tak berilmu tinggi. Namun di sisi Allah, ia adalah kekasih yang tersembunyi. Ia tidak pernah iri kepada orang yang lebih kaya, tidak pernah merasa rendah karena kesendiriannya. Ia bahkan pernah berkata, "Aku merasa cukup karena aku tahu Allah lah yang mencukupiku." Suatu hari, seorang murid tarekat melewati perkampungan itu dalam perjalanan menuju gurunya. Di tengah jalan, ia melihat orang tua penggembala itu duduk di bawah pohon, sedang membaca sesuatu sambil menangis. Murid itu penasaran dan mendekat. Ia mendapati bahwa yang dibaca hanyalah sehelai kertas lusuh yang bertuliskan doa dan ayat-ayat Al-Quran, tapi tangisannya sangat dalam. Murid itu bertanya, "Wahai ayah, mengapa engkau menangis sedalam ini?" Orang tua itu menjawab, "Aku membaca ayat tentang neraka. Aku takut jika Allah tidak menerima taubatku. Aku ini tidak punya amal yang besar, tapi aku ingin Allah ridha padaku sebelum aku mati." Murid itu tertegun. Dalam hatinya, ia merasa bahwa tangisan orang tua itu lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada hafalan dan pelajarannya. Selama bertahun-tahun, beberapa bulan kemudian, sang guru dari murid itu berkata dalam majelis, "Telah wafat salah satu kekasih Allah di Khurasan. Ia bukan dari kalangan ulama atau sufi yang terkenal, tapi bumi menangis kepergiannya dan para malaikat menyambut ruhnya." Murid itu tersentak. Ia sadar itu adalah penggembala tua yang ia temui, seorang yang tidak dikenal di bumi, tapi disambut dengan kemuliaan di langit. Beginilah keadaan para wali yang tersembunyi. Mereka tidak sibuk dengan pencitraan, tidak haus pujian, tidak tergantung pada manusia. Mereka hanya ingin satu hal, hati yang bersih. Dan itu cukup untuk membuat mereka mulia di dunia dan akhirat. Hikmah dari kisah ini sangat dalam dan menyentuh bagi hati yang ingin mendekat kepada Allah. 1. Kemuliaan di sisi Allah tidak tergantung pada penampilan luar atau status dunia. Orang tua penggembala itu tidak dikenal, tidak punya harta, tidak punya jabatan, tapi hatinya bersih dan penuh rasa takut kepada Allah. Ini mengajarkan bahwa derajat di sisi Allah bukan diukur dari kedudukan sosial, tapi dari keikhlasan dan ketulusan hati. 2. Ketulusan lebih utama daripada banyaknya amal yang terlihat. Ia tidak banyak bicara, tidak menunjukkan ibadahnya di depan orang, tapi ia menangis hanya karena membaca ayat tentang neraka. Tangisan yang jujur dari hati, yang takut kepada Allah, lebih dicintainya daripada amal yang banyak, tapi penuh rasa ingin dipuji. 3. Orang-orang syaleh sering tersembunyi dari pandangan manusia. Para wali Allah tidak selalu dikenal. Mereka tersembunyi dalam kesederhanaan, tapi hubungan mereka dengan Allah sangat kuat. Ini menjadi pengingat agar kita tidak meremehkan orang lain, karena bisa jadi mereka lebih mulia di sisi Allah. 4. Rasa takut kepada Allah adalah tanda cinta yang sejati. Penggembala itu tidak takut kehilangan dunia, tapi ia takut tidak diterima oleh Allah. Inilah derajat para pecinta sejati. Mereka takut bukan karena siksa, tapi karena tidak ingin jauh dari kasih sayang Allah. 5. Kematian bukan akhir, tapi awal kemuliaan bagi yang dekat kepadanya. Saat orang itu wafat, para malaikat menyambutnya. Ini menunjukkan bahwa jika seseorang hidup dengan hati yang tulus dan berserah, maka kematiannya bukan kesedihan, tapi pertemuan dengan kekasih sejati, yaitu Allah. 6. Jangan tertipu oleh penilaian manusia. Murid dalam kisah itu hampir menganggap rendah si penggembala, tapi akhirnya ia sadar bahwa derajat ruhani tidak bisa dilihat dari luar. Maka hendaklah
kita selalu merendah dan tidak menilai orang hanya dari sisi duniawinya. Dari hikmah ini, kita diajarkan bahwa amal yang paling tinggi adalah hati yang bersih, rasa takut kepada Allah, dan keikhlasan dalam setiap langkah. Ini yang harus terus kita jaga dalam hidup. Dan termasuk tanda-tanda seorang hamba telah mendapat cahaya dari Allah adalah bahwa ia merasa cukup hanya dengan Allah meski dunia menjauh darinya. Ia tidak gelisah karena kehilangan harta, tidak gembira berlebihan ketika diberi kemewahan, sebab hatinya telah terikat pada Yang Maha Kekal. Ia tahu bahwa dunia adalah bayangan yang akan sirna, sedangkan Allah adalah tujuan yang sejati. Ia pun menjadi ringan dalam memberi, meskipun dirinya dalam kesempitan, sebab hatinya penuh keyakinan bahwa rezeki tidak datang dari makhluk, tapi dari Allah yang Maha Memberi. Jika datang seorang fakir mengetuk pintunya, maka hatinya yang lebih dulu membuka sebelum tangannya bergerak. Ia memberi bukan untuk dipuji, tapi karena ia tahu itulah jalan untuk membersihkan jiwanya dari cinta dunia. Ia juga tidak sibuk dengan mencari kedudukan atau ingin dikenal orang. Ia merasa takut bila namanya disebut-sebut karena khawatir itu menjadi hijab antara dirinya dan Allah. Ia lebih suka tersembunyi seperti benih yang tumbuh dalam tanah yang gelap, tapi kelak akan tumbuh kokoh karena akarnya kuat. Dan apabila musibah datang kepadanya, ia tidak berkata, "Mengapa ini terjadi?" Tapi ia segera merunduk dalam doa dan berkata, "Ya Allah, berikan aku pemahaman atas apa yang Engkau kehendaki dari musibah ini." Maka ia pun bersabar, dan sabarnya itu bukan karena ia kuat, tapi karena ia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Ia melihat dunia dan segala isinya, seperti pakaian yang sebentar lagi akan ditanggalkan. Maka tidak ada yang ia agungkan dari selain Allah. Ia bisa hidup di tengah orang-orang kaya, tapi hatinya tidak condong pada mereka. Ia bisa duduk bersama orang-orang miskin dan merasa tenang bersama mereka, sebab ukurannya bukan kekayaan tapi kedekatan kepada Tuhan. Dalam setiap langkahnya, ia senantiasa membawa rasa malu kepada Allah. Bahkan ketika ia sedang sendiri, ia menjaga adabnya seakan-akan Allah sedang melihatnya, karena memang begitu adanya. Maka tidak ada yang tersembunyi baginya. Tidak ada waktu kosong tanpa mengingatnya, dan tidak ada urusan dunia yang bisa mengalihkan hatinya dari Sang Pencipta. Ia berjalan di muka bumi dengan tenang, tidak sombong dan tidak pula rendah diri, sebab ia tahu bahwa yang ia bawa bukan dirinya, tapi amanah dari Allah. Lidahnya tidak berkata-kata kecuali yang bermanfaat, hatinya tidak iri terhadap apa yang dimiliki orang lain, dan matanya tidak memandang sesuatu yang membuatnya lupa kepada akhirat. Ia tidak pernah menyakiti meski disakiti. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab ia tahu bahwa balasan terbaik adalah menyerahkan urusan kepada Allah, Sang Maha Adil. Bila dihina, ia bersabar. Bila dipuji, ia waspada. Bila diuji, ia ridha. Dan bila ditahan, ia tetap yakin akan kasih sayang Allah. Jika berada di antara manusia, ia tidak menonjolkan diri, tapi kehadirannya membawa kedamaian. Ia tidak memaksa pendapatnya diterima, dan tidak pula bersaing dalam urusan dunia. Ia lebih memilih diam bila tak ada manfaat dari kata-kata. Ia lebih senang memberi daripada meminta, karena ia tahu bahwa tangan di atas lebih baik di sisi Allah. Ia juga menjaga hatinya dari bangga akan amal. Ia selalu ingat bahwa siapapun bisa jatuh dalam kesalahan dan siapapun bisa diterima oleh Allah dalam sekejap. Maka ia tidak meremehkan pendosa dan tidak pula mengagungkan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa amal bisa rusak oleh satu niat dan dosa bisa terhapus oleh satu air mata yang tulus. Dalam ibadahnya, ia tidak mencari rasa atau kenikmatan sesaat, tapi ia mencari kehadiran hati dan keridaan ilahi. Bila ia salat, ia seakan berdiri di hadapan Allah. Bila ia berzikir, ia merasa sedang dibelai oleh kasih sayangnya. Bila ia membaca Al-Quran, ia merasa sedang mendengar kalamnya langsung dari arsy. Ia tidak pernah berhenti memperbaiki diri, meskipun orang lain telah menganggapnya baik. Ia tidak puas dengan pujian dan tidak gembira dengan sanjungan, sebab ia tahu yang ia cari adalah pandangan Allah, bukan penilaian makhluk.
dan ia tidak ingin sampai detak jantung terakhirnya berlalu tanpa membawa cinta dan kerinduan kepada Tuhannya. Ia hidup dalam dunia, tapi hatinya berada di sisi Rabb-Nya. Ia berjalan bersama manusia, tapi jiwanya selalu bersama Allah. Maka hidupnya menjadi cahaya, kata-katanya menjadi pengingat, dan diamnya menjadi zikir yang tersembunyi. Orang yang digambarkan dalam isi kitab ini berada dalam maqam arif billah, orang yang mengenal Allah dengan hakikat yang dalam, bahkan wali Allah yang tersembunyi. Berikut penjelasan derajatnya. 1. Bukan sekadar alim, berilmu. Orang alim adalah mereka yang memiliki ilmu syariat, menguasai fiqih, tafsir, hadis dan cabang-cabang ilmu agama. Namun belum tentu mereka telah mengalami rasa dan penyaksian batin, zauq dan syuhud, seperti yang dialami orang ini. 2. Arif billah, orang yang makrifat kepada Allah. Inilah makam orang yang mengenal Allah bukan hanya lewat dalil, tapi melalui pengalaman batin dan penyaksian hati. Seluruh geraknya didasari oleh penghayatan terhadap sifat-sifat Allah. Tidak merasa memiliki apapun kecuali Allah. Hidupnya dipenuhi adab, takut, khauf, harap, raja, dan cinta, mahabbah yang seimbang. Maqam arif billah lebih tinggi daripada sekadar alim. Karena arif bukan hanya tahu, tapi mengenal secara langsung. Seperti orang yang menyaksikan cahaya, bukan hanya mendengar cerita tentang cahaya. 3. Wali Allah. Jika orang ini terus-menerus dalam keadaan ikhlas murni, selalu hadir hatinya bersama Allah, menjauh dari segala hal yang melalaikan, dan dikasihi oleh Allah tanpa ia mencintai dunia, maka ia termasuk wali Allah, hamba pilihan yang dicintai dan dijaganya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Tiada sesuatu yang lebih aku cintai yang dilakukan hambaku untuk mendekat kepadaku, selain apa yang telah aku wajibkan atasnya, dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya." Hadits riwayat Bukhari. Berikut adalah beberapa contoh karomah para arif billah. Karomah mereka bukan hanya bersifat zahir, tetapi juga karomah maknawiyah, batiniyah, yang lebih halus dan tinggi nilainya di sisi Allah. Karomah ma'rifah dan basirah, menembus hakikat. Kisah Abu Hasan Asy-Syadzili. Dikisahkan muridnya datang dengan wajah bingung. Sebelum ia bicara, Syekh Asy-Syadzili berkata, "Kau datang karena hatimu bingung antara dua pilihan dunia. Kau anggap itu penting, padahal tak ada nilainya dibanding cahaya yang baru saja Allah bukakan untuk hatimu. Duduklah dan hilangkan dunia dari kepalamu." Makna ini karomah ma'rifah, mampu membaca keadaan batin orang lain karena hatinya terang dengan cahaya Allah, bukan karena ilmu gaib, tapi karena basirah, mata hati yang tajam. Karomah isti'anah, ditolong tanpa sebab lahiriah. Kisah Ibrahim bin Adham. Dalam safarnya beliau tak punya bekal, hanya membawa tauhid dan keyakinan. Ketika lapar, beliau berkata, "Cukuplah Allah sebagai penjaminku." Tiba-tiba seekor burung menjatuhkan roti dari langit tepat di hadapannya. Makna Allah menolong walinya tanpa sebab yang biasa, karena hati mereka penuh tawakal. Ini bentuk karomah yang tidak dicari, tetapi datang karena iman dan makrifat. Karomah menundukkan hawa nafsu. Kisah Rabi'ah al-Adawiyah. Suatu hari ia disodori emas dan perhiasan oleh seorang bangsawan. Ia menolak sambil berkata, "Aku malu menerima dunia dari tangan makhluk, sementara aku sudah menolak dunia yang ditawarkan oleh penciptanya." Makna menolak dunia karena cinta yang murni kepada Allah adalah karomah besar, karena menundukkan nafsu dan dunia lebih sulit daripada menundukkan makhluk lain. Karomah zikir dan kedekatan yang dirasakan makhluk. Kisah Bishr al-Hafi. Diceritakan, ketika ia lewat di suatu tempat, binatang buas menjadi tenang. Bahkan anjing-anjing jalanan tidak menggonggong, seolah mengenali ketenangan yang terpancar darinya. Orang-orang bertanya padanya, "Mengapa hewan tidak menggigitmu?" Ia menjawab, "Aku bersahabat dengan Allah, maka makhluknya pun bersahabat denganku." Makna karomah batin, di mana ketenangan hati dan zikir yang terus-menerus menciptakan aura rahmat
bahkan pada makhluk yang tidak berakal. Karomah tidak takut kepada makhluk. Kisah Abu Yazid Al-Bustami. Beliau pernah masuk ke istana seorang raja zalim. Para penjaga ketakutan, tapi ia masuk dengan wajah tenang. Sang raja bertanya, "Apa yang membuatmu begitu berani?" Beliau menjawab, "Hatiku telah dipenuhi keagungan Allah, maka tidak ada tempat bagi rasa takut kepada selainnya." Makna ini karomah ruhani, keberanian yang lahir dari keyakinan penuh dan makrifat kepada Allah. Apabila seorang hamba telah mencapai maqam sir, rahasia, maka hatinya tidak lagi tergoda oleh cahaya makhluk maupun gelapnya dunia. Ia tidak memandang apapun kecuali dengan pandangan tauhid. Setiap geraknya menjadi ibadah, setiap diamnya menjadi tafakkur. Ia tidak sibuk dengan dunia dan tidak pula terpedaya oleh akhirat. Baginya hanya Allah semata. Ia telah mencapai puncak kehambaan, yakni hancurnya kehendak pribadi dalam kehendak Tuhan, fana, dan tetapnya kesadaran dalam pengabdian baqa. Saat ia bicara, maka bukan nafsunya yang bicara. Saat ia diam, maka bukan karena lalai. Ketika ia berjalan, maka seolah dunia berjalan di belakangnya. Ia tidak merasa takut kepada siapapun dan tidak mengharap kepada selainnya. Hatinya adalah tempat pancaran rahmat dan tajalli, penampakan sifat-sifat Allah. Ia melihat segala sesuatu dari Allah melalui Allah dan kepada Allah. Tidak ada yang lebih ia rindukan selain saat Allah membuka tirainya dan mendekatkannya ke hadirat suci. Ia tidak merasa tinggi karena amalnya dan tidak pula rendah karena dosanya, sebab ia tidak melihat dirinya sama sekali. Jika hati telah mencapai derajat ini, maka lidahnya akan terjaga, pendengarannya akan tersaring, dan pandangannya hanya tertuju kepada yang hak. Ia tidak berbicara kecuali dengan izin Allah, tidak bergerak kecuali dalam perintahnya, tidak mencintai kecuali karenanya, dan tidak membenci kecuali deminya. Ia hidup dalam lautan rahasia, dan ruhnya menghirup udara kedekatan. Ia tidak lagi meminta sesuatu dari Allah, karena ia merasa cukup dengan Allah. Ia tidak berkata, "Berilah aku," sebab hatinya telah dipenuhi oleh kehadirannya. Ia tidak meminta surga dan tidak takut akan neraka, karena keduanya adalah makhluk. Ia hanya ingin zat yang menciptakan keduanya. Jika ia memandang sesuatu, maka yang dilihat bukan bentuk, bukan rupa, tetapi hakikat dari segala yang tampak. Ia memandang dunia sebagai titipan, akhirat sebagai tempat kembali, dan Allah sebagai tujuan segala perjalanan. Ia tidak mencari pengetahuan untuk kelebihan, tapi untuk mengenal. Ia tidak sibuk dengan ibadah lahiriah semata, tapi menekuni ibadah batin yang mendalam. Ketika lapar, ia bersyukur. Ketika kenyang, ia pun bersyukur. Ketika diuji, ia bersabar. Ketika diberi, ia pun bersabar, sebab ia tidak ingin larut dalam pemberian yang melalaikan dari pemberi. Setiap keadaan baginya adalah ladang untuk mendekat dan setiap detik adalah waktu untuk mencinta. Hamba seperti ini telah ditarik dari keramaian makhluk menuju sunyi bersama Allah. Ia berbicara dengannya dalam diam, menangis karenanya dalam sepi, dan bahagia karena rahmat yang turun tanpa suara. Segala urusannya telah ditanggung oleh Allah karena ia telah menyerahkan segalanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang diberi cahaya hati, dibukakan tirai hijab, dan dituntun menuju jalan para arifin. Semoga kita diberi kekuatan untuk menempuh jalan makrifat, keikhlasan dalam ibadah, dan ketenangan dalam setiap langkah menujunya. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Jadikanlah akhir hidup kami dalam husnul khatimah, dan pertemukan kami dengan para kekasih-Mu dalam naungan rahmat dan ridha-Mu. Jika video ini mendapat sambutan baik dari para pencari hikmah, insya-Allah kita akan lanjutkan ke bab selanjutnya dari kitab Sir Al-Asrar, menggali makna-makna dalam dan kisah-kisah sufi yang menyejukkan hati. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.